Wa yukrahu fil abrasi li ziyadati ad-darari, dan air musyamas itu dimakruhkan digunakan pada orang yang sudah terkena penyakit belang, penyakit baros, karena dapat menambahkan kemudorotan, penyakitnya dapat bertambah, tambah belang lagi. Wa kaza fil maiti li'annahu muhtaramun, dan begitu juga dimakruhkan untuk digunakan memandikan mayit, karena sesungguhnya mayit itu dihormati. Wa fi ghairil adami minal hayawan in kana al-barasu yudrikuhu kal khayli, dan juga dimakruhkan untuk digunakan pada selain manusia, yaitu hewan, jika hewan tersebut bisa terkena penyakit baros, seperti kuda. Kalau kuda bisa terkena penyakit baros di dalam kitab ini. Wa innama lam yahrumil musyammasu kasummi li'anna dararahu maznunun bi khilafis summi. Adapun air musyammas itu dia tidak haram, sebagaimana racun diharamkan, karena sesungguhnya keburukan yang disebabkan oleh air musyammas itu masih di taraf prasangka, masih di taraf dugaan. Berbeda halnya kalau keburukan yang disebabkan oleh racun, nah itu sudah di taraf yakin. Wa yajibu isti'maluhu hinda faqdi ghairih, dan wajib menggunakan air musyammas ketika hanya ada air musyammas, ketika tidak ada air selain air musyammas, cuma ada air musyammas saja. Ai inda dzikil waqti, yaitu ketika waktunya sempit. Ya ada air selain air musyammas, tetapi tempatnya jauh. Seandainya kita mengambil air tersebut, ingin menggunakan air tersebut, waktu sholat yang ada itu akan habis. Nah, maka diwajibkan untuk menggunakan air musyammas, bukan dimakruhkan lagi, berubah hukumnya menjadi wajib. Wa yukrahu aidan tanzihan syadidus sukhunah awil burudah, dan dimakruh tanzihkan juga air yang sangat panas atau air yang sangat dingin, fit taharati, di dalam bersuci. Liman ihil isbagha, karena air yang sangat panas atau sangat dingin itu dapat mencegah untuk menyempurnakan bersuci. Jadi bersucinya jadi nggak sempurna, wudunya jadi nggak sempurna, atau mandinya atau yang lainnya menjadi tidak sempurna karena airnya sangat panas atau sangat dingin. Ya, karena kulitnya bisa jadi mengelupas kulitnya, jadi menyebabkan mudarat. Wa kullu ma'in maghdubin hala ahlih kama idiyari qaumi Lut, dan juga dimakruhkan menggunakan air yang penduduknya itu dimurkai oleh Allah. Contohnya seperti air daerah kaum Lut. Dan wa ma'il bi'ri lati wudi'a fiha sihru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan air sumur yang sumur tersebut telah diletakkan sihir. Di dalam sumur tersebut telah diletakkan sihir untuk Rasulullah. Fa innallaha ta'ala masakha ma'aha hatta sara kanuqa'atil hina, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merubah air sumur tersebut sehingga air sumur tersebut menjadi seperti rendaman pacar. Jadi warna merah airnya, seperti rendaman hina. Air sumurnya menjadi warna merah. Wa ma'idiyari Babil, dan air daerah Babilonia. Sekarang di daerah Irak sekarang, Babilonia itu. Makruh juga untuk menggunakannya, karena penduduknya itu dimurkai oleh Allah. Wasalisuha, air yang ketiga, ma'un tahirun fi nafsih, air yang suci pada dirinya, ghairu mutahirin di ghairih, tidak mensucikan pada selainnya. Jadi cuma suci aja, tetapi tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa dipakai untuk wudu dan semacamnya. Wahwal ma'ul qalilul musta'malu, itu adalah air yang kurang dari 2 kulah, yang sedikit, artinya kurang dari 2 kulah. Al musta'malu fi fardhi taharah an hadasin,
yang telah digunakan di dalam fardu taharah untuk menghilangkan hadas. Kal ghaslatil ula, seperti basuhan yang pertama. Di dalam wudu, basuhan pertama, nah itulah air bekas yang menetes dari basuhan pertama itu adalah air yang mustamal, yang cuma suci aja tapi tidak mensucikan. Amma kaunuhu tahiran, adapun sebab air tersebut suci saja tetapi tidak mensucikan. Jadi ada tahir, ada tahur. Kalau tahir suci, kalau tahur suci dan mensucikan. Kenapa kok airnya tahir? Cuman suci aja tapi tidak mensucikan. Fali anna salafus salihah, karena sesungguhnya salafus soleh, kanu mereka dulu la yahtarizuna, tidak menjaga diri, hamma yatatayaru alaihi minhu, dari air yang bepercikan kepada mereka. Ya, kalau salafus soleh dulu itu menganggap atau karena air ini adalah air yang najis, otomatis salafus soleh ketika wudhu itu telanjang. Tapi kan pada kenyataannya tidak. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah hada Jabiran, pernah mengunjungi Jabir fi maradihi, saat Jabir sakit, fatawadda'a wa sabba alaihi min wudu'ih. Kemudian Rasulullah berwudu dan menuangkan atau mengguyur air wudu'nya Rasulullah kepada Jabir. Wa amma kaunuhu ghaira mutahirin li ghairih, adapun sebab air tersebut tidak mensucikan, cuman suci aja, tidak mensucikan selainnya, fali anna salafa salihah kanu ma'a qillati miyahim lam yajma'ul musta'mala listi'mali saniyan. Karena sesungguhnya salafus soleh dulu, walaupun mereka itu airnya sedikit, mereka tidak mengumpulkan air musta'mal untuk digunakan kedua kalinya. Balinta kalau ila tayamum, akan tetapi mereka berpindah kepada tayamum. Nah, ini sebabnya kenapa airnya itu hanya suci saja tetapi tidak mensucikan. Walam yajma'uhu lisyurbi li'annahu mustaqzarun, dan mereka tidak mengumpulkan air musta'mal untuk minum. Karena kenapa? Karena air musta'mal itu kotor. Tanbihun, peringatan. Al-muradu bil fardi, yang dimaksud dengan fardu, ma la budda minhu, adalah sesuatu yang wajib. Asima syakhsu bitarkihi kahanafin tawaddu'a bila niyatin amla kasabiyin. Baik seseorang dengan meninggalkan hal tersebut, seperti seorang yang bermazhab Hanafi, dia berwudu tanpa niat, atau tidak berdosa, seperti sobi. Jadi di dalam mazhab Hanafi, orang yang berwudu tanpa niat, dia itu berdosa, tetapi wudunya sah. Tetapi kalau sobi, nah itu dia sah dan juga tidak berdosa. Izla budda li sihhati salatihima min wudu'in, karena untuk sahnya salat kedua orang tersebut itu harus dengan wudu. Wala asara li'tikadi Syafi'i annal ma'al hanafi fi ma dzukira lam yarfa hadasan, dan tidak memberikan pengaruh keyakinan orang yang bermazhab Syafi'i bahwasanya air wudunya, air tersebut, air bekas orang yang bermazhab Hanafi tersebut, artinya air wudunya, air bekasnya, air musta'malnya orang yang bermazhab Hanafi tersebut tidak mengangkat hadas, itu tidak memberikan efek keyakinan orang yang bermazhab Syafi'i. Tetap kita tidak boleh memakai air yang bekas wudunya orang yang bermazhab Hanafi, walaupun ketika orang yang bermazhab Hanafi itu tidak melakukan niat, tetap dianggap untuk kita air tersebut sebagai air yang musta'mal. Ya, apalagi air orang yang bermazhab Hanafi itu melakukan niat, menggunakan niat di dalam wudunya. Jadi tetap bagi kita itu adalah air yang musta'mal, tidak memberikan pengaruh
oh ini orang yang bermazhab Hanafi ini dalam mazhab kita nggak sah wudunya karena dia tidak memakai niat. Kalau tidak memakai niat, otomatis dia belum wudu. Kalau belum wudu, artinya airnya itu bukan air mustakmal. Tetapi tetap bagi kita itu adalah air yang mustakmal. Bi khilaf iqtidaihi bi Hanafiyin massa farjahu. Berbeda halnya orang yang bermazhab Syafi'i itu dia bermakmum kepada orang yang bermazhab Hanafi. Yang orang bermazhab Hanafi ini dia menyentuh kemaluannya. Nah ini enggak sah bermakmum kepada orang yang bermazhab Hanafi. Haitsu la yasihu i'tibaran bi'tiqadih. Yang mana tidak sah orang yang bermazhab Syafi'i itu untuk bermakmum kepada orang yang bermazhab Hanafi. Yang orang bermazhab Hanafi ini dia menyentuh kemaluannya. Karena dalam mazhab Hanafi enggak batal menyentuh kemaluan, tidak membatalkan wudu. Kalau tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat. Karena yang menjadi patokan adalah keyakinan orang bermazhab Syafi'i itu. Li'anna rabitah mu'tabaratun fil iqtida'i duna taharat. Karena sesungguhnya hubungan di dalam bermakmum itu yang dijadikan patokan. Karena sesungguhnya hubungan di dalam bermakmum dijadikan patokan. Berbeda halnya kalau di dalam masalah hubungan di dalam masalah bersuci. Nah itu tidak dijadikan patokan. Tanbihun. Peringatan ukhtulifa fi illati man'il isti'malil ma'il musta'mali. Para ulama berbeda pendapat di dalam sebab tidak diperbolehkan yang menggunakan air mustakmal. Faqila wal asahu innahu ghairu mutlaqin. Katakan sebagian ulama, dan ini adalah pendapat yang asah, sesungguhnya air mustakmal itu bukan air yang mutlak. Kan air untuk bersuci itu harus menggunakan air yang mutlak. Nah, karena status kemutlakan karena status kemutlakan pada air mustakmal itu telah tercabut, artinya bukan air mutlak lagi air mustakmal itu, maka enggak boleh dipakai untuk bersuci. Kama sahahun Nawawi fi tahqiqih wa ghairihi. Sebagaimana hal ini adalah yang disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab tahqiqnya dan pada selain kitab tahqiq. Wakila mutlakun, dikatakan oleh sebagian ulama air mutlak. Walakin muni'a min isti'malih ta'abbudan. Kan tetapi tidak boleh menggunakan air mustakmal itu sebabnya karena ta'abbudi. Artinya karena memang syariat tidak memperbolehkan untuk menggunakan air mustakmal di dalam bersuci. Tetapi statusnya tetap air mutlak. Kama jazama bihi Rafi, sebagaimana hal ini adalah yang telah ditetapkan oleh Imam Rafi. Wa qala Nawawi fi syarh tanbih innahu sahihu indal aksarin. Dan yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarh At-Tanbih, nah ini bertolak belakang dengan apa yang beliau katakan di dalam kitab tahqiqnya dan pada selainnya. Yang mana beliau ini mengatakan innahu sahihu indal aksarin. Sungguhnya pendapat Imam Rafi ini adalah pendapat yang sahih menurut kebanyakan ulama Syafi'iyah. Wa kharaja bil musta'mal fi fardin al musta'malu fi nafli taharah. Dan dikecualikan dengan air yang mustakmal di dalam fardu, air yang telah digunakan di dalam sesuatu yang fardu. Apa yang dikecualikan? Yaitu adalah air yang digunakan di dalam taharah yang sunnah, di dalam bersuci yang sunnah. Contohnya kal ghuslil masnuni wal wudu'il mujaddadi. Seperti mandi yang disunnahkan dan wudu mujaddad. Wudu yang diperbarui, artinya memperbarui wudu. Sudah wudunya belum batal, wudu lagi. Nah itu wudu mujaddad namanya. Nah air bekas wudu mujaddad, nah itu tidak mustakmal. Fa innahu tahurun 'alal jadidi. Maka sesungguhnya air tersebut suci dan mensucikan berdasarkan pendapat jadid. Tetapi menurut pendapat qaul qadim, airnya hanya suci aja tapi tidak mensucikan. Tanbihun, peringatan, minal mustakmali ma'u ghuslin,
badala mashin min ra'sin aw khufin. Yang merupakan air mustamal adalah air bekas basuhan yang menjadi pengganti mengusap kepala atau menjadi pengganti mengusap khuf. Wa ma'u ghusli kafiratin litahilla lihalilihan muslimi. Dan air bekas mandinya wanita yang kafir agar dia halal untuk disetubuhi suaminya yang muslim.